Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah atas segala hidayah dan berkah yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa menjadi para hambanya yang bertakwa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Semoga kita semua menjadi barisan orang-orang yang senantiasa menggenggam sunnahnya. Tekad kuat menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan dan pahala di dalamnya. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Nabi SAW diajarkan seluruh Al-Quran selama bulan Ramadan oleh malaikat Jibril. Dan proses pengajaran ini diulang sebanyak 2 kali pada bulan Ramadan tahun terakhir beliau sebelum diwafatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Pada tahun wafatnya Rasulullah, Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali untuk mengokohkan dan memantapkannya. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu tips agar kita bisa menghatamkan Al-Quran adalah dengan memiliki tekad kuat. Memiliki tekad kuat ini bisa diwujudkan dengan membuat target, tetapi target yang bukan sebagaimana target biasanya yang kita lakukan. Target ini sebagaimana contoh dari Nabi Musa alaihi salam, yaitu ucapan beliau yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan tekad baja dan semangat membara Nabi Musa alaihi salam. Beliau menjelaskan, maksud perkataan Nabi Musa adalah, aku akan terus berjalan atau menjadi musafir, meskipun sepanjang perjalanan dalam kesusahan. Inilah tekad yang kuat dari Nabi Musa alaihi salam. Kita pun bisa mencontoh tekad kuat Nabi Musa alaihi salam ketika membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Misalnya dengan bertekad, aku tidak akan berhenti membaca Al-Quran setelah 30 menit atau 60 menit. Atau dengan bertekad, aku tidak akan berhenti membaca Al-Quran setelah 100 ayat atau 200 ayat. Target ini bisa kita lakukan setiap hari dan setiap selesai sholat 5 waktu. Tingkatkan target pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena seorang muslim justru semakin semangat di akhir Ramadan. Ibarat kuda pacu yang semakin mempercepat larinya ketika menjelang garis finish. Ibnul Jauzi berkata, seekor kuda pacu, jika sudah mendekati garis finish, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan perlombaan. Maka, jangan sampai kuda itu lebih cerdas darimu. Menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan tidaklah wajib. Akan tetapi, sebaiknya seseorang memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, karena terdapat banyak pahala di dalamnya. Pahala yang terkandung di dalamnya adalah, yang pertama, membaca Al-Quran selama bulan Ramadan dapat menyempurnakan ibadah puasa. Allah berfirman,
di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala ibadah sunnah terbaik. Yang ketiga, termasuk amal yang mulia. Kemudian yang keempat, mendapatkan pahala menuntut ilmu. Yang kelima, mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, pahala mengikuti sunnah Rasul. Yang ketujuh, mendapatkan pahala karena memahami isinya. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Yang kedelapan, dijauhkan dari sesat. Allah berfirman pada surat Thaha ayat 123. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Yang kesembilan, mendapatkan pahala terhindar dari azab Allah. Allah berfirman pada surat Thaha ayat 100. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Yang ke-10, dijauhkan dari penyakit hati. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Yang ke-11, mendapatkan pahala seperti sebaik-baik manusia. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-12, mengikuti perintah Allah. Tidak boleh dengki kecuali dalam dua perkara, yaitu orang yang dikaruniai Allah Al-Quran lalu diamalkannya pada waktu malam dan siang, dan orang yang dikaruniai Allah harta lalu diinfakannya pada waktu malam dan siang. Hadis muttafaqun alaih. Yang ke-13, berlomba dalam kebaikan. Kemudian 14, mulia di mata Allah. 15, mendapatkan pahala tinggi jika dikerjakan dengan khusyuk. Yang ke-16, mendapatkan pahala mengikuti teladan Rasulullah. Kemudian yang terakhir, mendapatkan pahala berkah Ramadan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mampu menambah semangat untuk bisa menghatamkan membaca Al-Quran minimal 1 kali pada bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka دوما قريب ليتك